Disitulah nampak bahwa undang-undang ITE ini digunakan untuk mempidanakan seseorang, dan itu sebenarnya di luar maksud dari kami para perancang dan perumus undang-undang ITE. Mungkin mereka tahu yang dihadirkan ini adalah ahli yang bukan kaleng-kaleng, jadi mereka butuh rapat dulu dengan pimpinan-pimpinannya, seluruh satu korps ya. Jelas banget semua tuduhan atas pasal Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 27A Undang-Undang ITE tidak bisa dibuktikan sama sekali satu pun. Agenda sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Adrena Isazega dan Syandi Purnamasari kembali digelar di ruang Garuda Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 23 April 2025 kemarin. Dan dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ayun Kristianto tersebut, pihak terdakwa Isazega mendatangkan pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi ahli. Yang mencolok perhatian, kehadiran Roy Suryo disebut-sebut berhasil meringankan dakwaan terhadap Isazega. Lantas seperti apakah momen kehadiran Roy Suryo dalam persidangan Isazega kemarin? Teman-teman, ini jaksanya belum hadir, sudah sampai hampir jam 11 ya. Kemarin jaksa selalu hadir jam 8 pagi ya. Mungkin mereka tahu yang dihadirkan ini adalah ahli yang bukan kaleng-kaleng, jadi mereka butuh rapat dulu dengan pimpinan-pimpinannya, seluruh satu korps ya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak teman-teman, cukup seorang Roy Suryo aja untuk matahkan itu semua, dan beliau sudah hadir di sini. Kita udah menunggu dari jam 8 pagi ya, dan jaksa ternyata tidak konsisten komitmen karena kesepakatan itu adalah jam 9 pagi. Tuh, baru kita yang hadir. Dan beberapa pasal mempidanakan tentang informasi elektronik. Jadi itu harus diakui bahwa akhirnya ketika ada peristiwa yang mungkin sangat kita kenal, peristiwa dituntutnya perintah Mulyana Sari. Kebetulan saya suatu ahli juga di debat menerima berita itu. Disitulah nampak bahwa undang-undang ITE ini digunakan untuk mempidanakan seseorang, dan itu sebenarnya di luar maksud dari kami para perancang dan perumus undang-undang ITE. Sehingga ketika ada kesempatan revisi, dan alhamdulillah saya menjadi anggota Komisi 1 waktu itu yang mengkawal undang-undang ITE, kita revisi tahun 2015 dan undang-undang nomor 11. Intinya revisi itu adalah menurunkan lamanya pemidanaan. Jadi seseorang tidak bisa seperti Pak Berita waktu itu. Kehadiran Roy Suryo dalam sidang lanjutan perkara Isazega memang berhasil menyita perhatian. Pasalnya, Roy Suryo turut menerangkan pula bahwa alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan sejatinya harus terlebih dulu dilakukan uji forensik. Jika tidak demikian, alat bukti tersebut dinilai tidak sah bagi Roy Suryo. Apalagi pranala video yang disertakan oleh pihak Syandi sekarang sudah tidak aktif. Namun kesaksian Roy Suryo dibantah oleh jaksa penuntut umum. Lantas seperti apakah penjelasan lengkap Dr. Andrea Situngkir soal kesaksian Roy Suryo kemarin? Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika, saksi ahli dari kasus Isazega, jelas ya, sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Ada poin di mana dia katakan bahwasannya tidak bisa memberikan bukti link dari video yang dikirimkan atau yang dijadikan bukti atau alat bukti. Kenapa? Karena link tersebut disembunyikan. Menurut saya ya, dugaan saya disembunyikan karena video yang diberikan oleh JPU atau pelapor itu adalah video yang disatu-satukan gitu loh, sehingga
mereka tidak bisa membuktikan. Ya bisa jadi yang disatu-satukan itu adalah diposting oleh akun-akun mereka juga, akun fake-nya. Jadi sangat keji cara mereka untuk mengkriminalisasi, cara mereka untuk memenjarakan orang, menahan seseorang, itu betul-betul sangat keji. Yang pertama, mereka memberikan bukti dengan tidak mencantumkan, memberikan link dari video yang diberikan gitu. Kenapa? Ya karena itu adalah video potongan-potongan. Karena mereka takut dilacak. Link itu dari mana? Begitu ya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang saya saksikan kemarin adalah adanya hak paten merek atau hak paten nama yang dari tanggal pelaporan kemudian mereka sengaja untuk mendaftarkan ke hak paten merek agar itu terjadi pidananya. Jahat, keji, luar biasa kalian. Jelas banget semua tuduhan atas pasal Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 27A Undang-Undang ITE tidak bisa dibuktikan sama sekali satupun ya. Tidak bisa dibuktikan, sehingga aku yakin, optimis, Mami Isa Zega akan bebas murni. Dan ingat, memberikan keterangan palsu, memberikan laporan palsu, semua ada hukumannya. Mami Isa Zega, semangat, kita semua pendukungmu, mendukung kebenaran. Semangat. Aku yakin semakin optimis, Mami Isa Zega akan bebas resmi. Tegas, Dr. Andreas Situngkir mengutarakan harapannya agar Isa Zega bisa dinyatakan bebas murni dari kasus ini. Menariknya, tepat 1 hari sebelum kesaksian Roy Suryo, Dr. Andreas Henry Situngkir juga dihadirkan oleh pihak Isa Zega sebagai saksi. Dan layaknya kesaksian dari Roy Suryo, apa yang diterangkan oleh Dr. Andreas Situngkir dalam persidangan dianggap menguatkan klaim Isa Zega bahwa saksi-saksi dari Shandy hanya memberikan pernyataan sebatas asumsi. Tidak tanggung-tanggung, Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Andreas sampai berpendapat bahwa kasus ini tidak layak dipersidangkan, lantaran hanya berdasarkan persangkaan orang saja. Aku nggak bisa jawab satu-satu DM-nya. Yang pasti kesaksian aku tadi membongkar semuanya. Jadi optimis bebas. Kenapa? Karena memang cerita itu adalah cerita asumsi yang dibuat-buat mereka. Saya bisa memberikan kesaksian bahwasannya cerita itu tidaklah benar. Sudah, jadi optimis bebas. Di sini ada Bang Sembiring ya. Bang, tadi abang kan hadir di situ juga di persidangan. Ya. Yang abang lihat itu tadi persidangan seperti apa sih? Abang sebagai praktisi lah yang menilainya gitu. Orang luar gitu, netral gitu. Kalau saya anggap itu seperti komedi ya. Artinya ada pembuktian-pembuktian yang sangat kabur oleh pihak jaksa penuntut umum, sehingga sangat gampang dipatahkan oleh Bang Fitra ya. Padahal profesor loh tadi itu yang hadir. Luar biasa ya. Seorang guru besar dipatahkan Bang Fitra. Aneh memang. Jadi menurut Bang Julianus, ahlinya tadi berasumsi juga. Ahli juga Bang. Aja. Lucu ya? Ya, tapi abang juga marahin guru besar, kualat loh Bang. Iya, karena nggak nyambung dengan literatur yang ada di KUH pidana. Nah, kalau memang ahlinya sudah tidak nyambung, menurut abang ya, perkara ini layak disidangkan atau tidak? Dari orang kita lihat sebenarnya nggak layak lah, nggak layak disidangkan. Nah, kalau tapi memang sudah berproses dalam persidangan, ya kita berharap lah majelis itu melihat fakta persidangan, bebas murni lah putusannya seperti itu, saya pikir. Jadi kan ini hanya pembahasannya sound receipt. Sound receipt itu kartun loh. Ya, abang juga sudah lihat kan, saya ke depan majelis hakim, saya tunjukin film kartun. Hakimnya ketawa nggak lihat itu? Ketawa, hakimnya ketawa. Ini nggak bilang gitu kan? Ini yang mulia sama jaksa, saya akan perlihatkan terkait dengan sound receipt. Nah gitu kan, saya bilang. Terus saya bawa itu saksinya Pak Andreas. Ya, jadi teman-teman ya, saya tunjukin itu nih sound receipt gini. Jadi ketawa semua.
Ketawa dari jaksanya juga ketawa. Ya ini kan persoalan persangkaan seorang. Sebelumnya, Shandy Purnamasari sudah terlebih dulu menghadirkan saksi-saksi. Salah satunya adalah dokter kecantikan Dr. Oki Pratama. Ia dalam persidangan yang digelar pada tanggal 8 April 2025 kemarin, Dr. Oki Pratama hadir memberikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim. Namun, yang memancing perdebatan, kehadiran Dr. Oki dalam sidang justru mendapat reaksi tidak terduga dari pihak Isa Zega, di mana kuasa hukum Isa Zega justru menilai kesaksian Dr. Oki cenderung menguatkan klaim mereka. Oleh karena itulah, pihak Isa Zega sontak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Oki atas kesaksiannya yang dinilai membantu perjuangan mereka. Dengan kehadiran saksi ini, ya atas nama Oki Pratama, adalah saksi yang sangat menguntungkan Atrena Isa Zega atas tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada Isa Zega. Selama ini kan tuduhannya itu pencemaran nama baik, pemerasan. Yang digaungkan adalah pemerasannya oleh teman-teman penyidik. Akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, kasus pemerasan itu tidak ada, ya. Kasus yang diopinikan oleh pelapor ini yang katanya ada uang 70 juta diberikan oleh Oki itu tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut. Semua pihak, baik kejaksaan maupun penasehat hukum maupun terdakwa, itu mempunyai persepsi-persepsi masing-masing. Silahkan bagi penasihat hukum yang merasa keterangan Dr. Oki meringankan pihak terdakwa, ya kita merasa bersyukur. Maupun juga pihak terdakwa kejaksaan yang merasa dakwaannya menjadi jelas, juga kita bersyukur. Yang jelas apa yang disampaikan Dr. Oki adalah sesuai dengan pengetahuannya dan pemahamannya terkait masalah yang dihadapi atas laporan polisi yang dilakukan oleh Shandy Purnamasari dan terdakwanya Isa Zega. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas kesaksian Dr. Oki yang telah membantu Isa Zega, karena Dr. Oki telah membantah tuduhan daripada pelapor sendiri, tuduhan-tuduhan daripada Shandy Purnamasari. Mengenai pembicaraan soundship segala macam, Dr. Oki sudah menjelaskan hal itu semua, baik mengenai Bapak Peri, soundship dan sebagainya. Semua sudah dijelaskan dengan baik. Artinya saya juga tidak mau apalagi memberikan persepsi-persepsi lain sehingga nanti membuat bias atau kabur, sehingga nantinya ada pihak-pihak yang merasa dengan keterangan saya ini menjadi merasa keterangan Bang Ramzi malah menjadi membiaskan suatu keterangan yang sudah disampaikan Dr. Oki di muka sidang. Namun hal sebaliknya terjadi ketika Shandy Purnamasari menghadirkan Doktif dan Nikita Mirzani sebagai saksi. Pasalnya, kehadiran dua sosok itu dinilai membuat sidang menjadi bergulir panas. Ketika Nikita Mirzani hadir sebagai saksi contohnya, ia tertangkap kamera berdebat sengit dengan Pitra selaku kuasa hukum Isa Zega. Begitu pula ketika Doktif hadir di Pengadilan Negeri Kepanjen. Hal itu sampai terjadi lantaran Pitra Romadoni merasa jika Doktif dan Nikita Mirzani menyampaikan kesaksian yang hanya sebatas opini belaka. Padahal kapasitas keduanya di persidangan adalah sebagai saksi fakta. Isa Zega bahkan sempat memberikan sindiran pedas pada Nikita dan meminta Nikita untuk lebih fokus pada perkara hukum yang kini ia hadapi. Kalau saya tanggapin lucu ya, kalau saya jadi dia, saya nggak mau jadi saksi karena saya urus urusan saya sendiri. Lebih baik dia harusnya fokus dengan urusan dia, yang mana ancamannya lebih tinggi dibanding saya gitu kan, 20 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, silakan duduk. Ada sekitar 15 pertanyaan ya terkait dengan
materi pendapat daripada yang bersangkutan gitu. Nah, kenapa tadi saya sela terus jaksanya? Karena pertanyaan daripada teman-teman jaksa itu adalah pertanyaan pendapat menurut gitu loh. Karena kan ini saksi fakta statusnya. Kalau saksi fakta itu kan adalah orang yang melihat langsung. Nah, jadi dia menyampaikan cerita ke cerita, makanya tadi hakim tegur. Anda kalau memberikan keterangan itu, yang Anda ketahui saja sendiri, yang Anda lihat. Jangan dari cerita-cerita orang saudara sampaikan. Nah, itu yang disampaikan hakim. Makanya kan kita menyampaikan ini apa adanya. Jangan juga perkara ini ditambah-tambahi ceritanya gitu. Yang ceritanya A bisa berubah jadi Z gitu. Saya yakin memang tujuannya memberatkan, tetapi pada endingnya pasti hasilnya meringankan. Seperti yang biasanya hanya asumsi. Kenapa optimis kemudian ini meringankan? Ya karena dari saksi yang pertama, pelapor sampai yang terakhir kemarin, bahkan ahli pun semuanya meringankan. Gitu. Tujuan mereka ya pasti memberatkan, tapi kan pada faktanya di sidang ini kesaksian mereka meringankan saya gitu. Jadi ya terima kasih atas kedatangannya. Apalagi Dok Ivan jauh-jauh dari Mekah, umrohnya saya rasa mungkin belum selesai bersaksi di sini. Alhamdulillah tadinya mau memberatkan tapi ternyata meringankan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua memang masih menjadi pertanyaan yang belum terjawabkan. Mana yang fakta, mana yang hanya sekedar asumsi belaka, belum terungkap secara nyata. Namun di balik itu semua, pihak Iza Zega nampaknya masih begitu yakin jika pada akhirnya nanti Iza Zega akan dinyatakan bebas murni. Apalagi semua keterangan yang sudah dipaparkan para saksi dianggap membuktikan klaim dari pihak Iza Zega. Lantas, seperti apakah harapan Pitra Romadhoni Nasution terkait kasus ini? Saya berharap agar perkara ini diadili secara fairness ya, secara objektif, tanpa adanya embel-embel, tanpa adanya kepentingan-kepentingan, tanpa adanya intervensi. Kita berharap agar perkara ini tegak lurus ya. Silakan ya, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Dan kita juga tidak mau menutup-tutupi suatu kasus dengan opini-opini, dengan pendapat-pendapat, dengan prasangka-prasangka, dengan asumsi. Saya kira siapapun itu harus bisa membuktikan tuduhannya. Karena di dalam kasus pidana ada namanya istilah asas adagium kita, asas actori incumbit onus probandi. Siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.